Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Pratama. Di sini saya akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu panduan praktis cara menjadi moderator seminar yang baik. Oke, seperti yang Anda ketahui, meski moderator bukan pemampar materi, tapi perannya juga sangat penting di dalam sebuah acara. Karena itulah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menjadi moderator yang baik. Sehingga ketika suatu saat kita akan menjadi moderator suatu acara, Anda dapat menjalankan peran kalian dengan baik dan membantu presenter mengelola presentasi dari awal sampai akhir, termasuk kegiatan diskusi sampai berakhirnya acara. Ada 3 poin yang utama yang akan saya bahas, yaitu 1. Memahami perbedaan antara moderator dan MC. Apa sih moderator atau perbedaan moderator dan MC? Memahami itu sebelum kita melangkah ke jauh membahas cara menjadi moderator seminar yang baik. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah pahami dulu apa itu tentang perbedaan moderator dan pembawa acara atau MC. Jadi karena dengan memahami ini Anda akan tahu apakah peran yang akan kalian lakukan dalam sebuah kegiatan seminar. Moderator adalah pemegang kunci atau kendali di sisi tertentu dalam suatu kegiatan atau suatu acara. Sedangkan MC adalah pembawa acara yang ditugaskan berada di suatu acara. Bahkan moderator baru bisa mendapatkan kendali apabila dia sudah mempersilahkan oleh MC. Seperti itu. Itu adalah perbedaan antara moderator dan MC. Kedua, memahami peran moderator dalam seminar. Peran utama seorang moderator seminar yaitu mengendalikan jalannya sesi. 2. Memahami peran moderator dalam seminar. Peran utama dalam moderator atau seorang moderator yaitu mengendalikan jalannya sesi presentasi narasumber, mengendalikan pertanyaan dari narasumber atau pertanyaan dari yang ada di acara. Kedua, memulai dari MC, menyerahkan kendali atas sesi presentasi sampai dengan kegiatan diskusi atau tanya jawab berakhir. Ini adalah peran utama dalam moderator seminar. Yang ketiga, langkah-langkah melakukan tugas sebagai moderator seminar. Untuk memastikan berjalannya dengan sukses, maka seorang moderator ini harus melakukan bahkan di jauh-jauh hari sebelum kegiatan seminar sendiri dilakukan, yaitu memastikan jadwal atau rundown yang telah ditulis atau disusun sudah dilakukan sejauh-jauh hari, seperti itu. Atau persiapan sebelum Hamin atau hari H, yaitu 1. Mencari informasi yang didapat dari tentang narasumber atau tentang acara tersebut. Terus kedua, pelajari materi yang ada. Ketiga, pelajari runtutan acara secara runtut dan menyeluruh plus durasi waktunya. Itu yang menentukan kalian baik atau tidaknya dalam suatu moderator. Persiapan senjata perang. Nah, yang dimasukkan senjata perang ini untuk memperlancar tugas Anda sebagai moderator. Selain melakukan kegiatan hal yang saya sebutkan di atas, Anda juga perlu mempersiapkan senjata perang Anda juga. Senjata perang itu antara lain alat tulis, kertas, penghapus atau ballpoint, seperti contoh profil dari saya sendiri, dari narasumber. Sekarang harus tahu gelar-gelarnya juga. Tersebut nanti kalian pasti akan diserahkan ke MC yang akan membawakan acara. Yang kelima, mempersiapkan draft apa yang Anda katakan. Nah, tujuan membuat draft ini adalah supaya Anda memiliki rules yang jelas saat menyampaikan
nantinya atau berbicara nantinya. Jadi nantinya Anda tidak asal bicara saja, tetapi tahap demi tahap runtutan yang jelas dari apa yang Anda sampaikan. Terkait dengan draft ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama, draft pembukaan acara. Apapun yang akan Anda lakukan dan Anda katakan, sebaiknya Anda tulis dulu semuanya. Draft cut. Pertama, draft pembukaan acara. Apapun yang Anda lakukan, Anda katakan sebaiknya Anda tulis dulu sebelum membacakannya atau berbicara. Kemudian periksa, pelajari sampai Anda benar-benar sudah menemukan cara terbaik untuk pembukaan Anda nantinya. Seperti contoh pembukaan, halo semuanya seperti ini, atau halo teman-teman, halo, ya seperti itu contohnya. Setelah selesai, latih apa yang Anda ingin sampaikan, apa yang Anda tulis, sampai Anda bisa menyampaikan dan sampai Anda menyampaikannya dengan natural. Tapi ingat, jangan dihafal, cukup didalami, dinikmati, dicerna, dan disampaikan. Kedua adalah draft pembukaan sesi tanya jawab. Selain draft pembukaan, ada juga draft sesi tanya jawab. Anda juga membuat draft pembukaan ini untuk sesi tanya jawab supaya Anda tahu betul apa yang akan dikatakan terkait hal-hal yang harus dipatuhi pada saat sesi tanya jawab demi proses tanya jawab itu lancar. Nah, kita memasuki tahap yang keenam. Keenam, memilih pakaian yang akan Anda kenakan. Contoh, pakaian saya Anda kenakan terlihat rapi dan bergerak. Ini cukup simpel dan cukup elegan, enak dipandang mata. Untuk itu kalian bisa menggunakan jas atau yang lainnya. Seperti contoh, kita memakai kemeja putih, berpakaian jas, berdasi, itu lebih formal. Tapi kalau kalian mesti tidak formal, kalian bisa memakai kemeja, terlihat sopan. Ketujuh, melakukan koordinasi dengan panitia. Ini juga penting. Pada saat hari H-, datanglah lebih awal dan segera lakukan koordinasi dengan panitia untuk menyiapkan segala hal yang dibutuhkan saat moderator ingin apa yang dia butuhkan. Contoh untuk mic atau menyambut narasumber atau menyambut pembicara, seperti itu. 8. Bangun komunikasi dengan narasumber. Sebelum H-, kalian harus melakukan bersosialisasi atau bersilaturahmi dengan narasumber atau berbincang-bincang sebelum acara agar terlihat kesan sebagai keakraban kalian. Nah, untuk yang 9, buka sesi presentasi untuk narasumber. Seperti itu. Setelah pembawa acara atau MC menyerahkan kendali ke Anda, maka bukalah sesi presentasi narasumber dengan pembukaan yang dapat membantu audiens mengenal siapa sih si pembawa acara ini atau si narasumber ini. Contoh untuk kalian pembukanya bisa seperti ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semua. Sebelumnya berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang berlimpah. Nah, contoh seperti itu untuk pembukaan yang sangat praktis. Yang 10, atur jalannya diskusi atau tanya jawab. Tugas di sini juga sangat penting karena lancar dan tidak kagetnya diskusi atau tanya jawab juga sangat dipengaruhi bagaimana moderator memimpinnya. Seperti itu. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, pastikan Anda memberitahu berapa lama durasi waktu sesi tanya jawab. Contoh juga durasi tanya jawab hanya 10 menit dan yang bertanya dari audiens harus beberapa orang, contohnya seperti itu. Ke-9, tutup sesi dengan kesimpulan dan ajakan yang bertindak yang jelas. Setelah kegiatan diskusi selesai, segera tutup sesi dengan memberikan kesimpulan akhir atau ajakan untuk bertindak. Ajakan atau bertindak tidak harus Anda buat sendiri. Anda bisa mencontek kesimpulan atau ajakan dari narasumber atau pembicara, tujuannya untuk menegaskan kembali
pentingnya hal itu untuk diingat. Baiklah, ada contoh juga cara bagaimana Anda menjadi moderator yang baik, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan, saya Deden Delesius yang akan memandu sesi talkshow pada kesempatan siang hari ini. Di sesi talkshow kali ini tentang sales marketing, Bapak Ibu semuanya, ya, berbicara soal sales marketing, tentu setiap pengusaha mempunyai harapan ingin meningkatkan salesnya, ingin meningkatkan penjualannya, terlebih di era digital yang syarat akan persaingan ini. Namun dalam kenyataannya, para wirausahawan, para UKM masih bingung dalam menyusun strategi penjualannya, masih sulit dalam hal memasarkan produknya. Nah, pertanyaannya adalah faktor apa saja yang membuat para UKM sulit dalam meningkatkan salesnya? Kemudian juga tips dan triks apa saja yang harus dilakukan para wirausahawan dalam memasarkan produknya? Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah seorang pakar internet marketing, mempunyai usaha dengan nama brand Bolo Kids, dan tentunya sudah mempunyai cabang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Dodi Suryagandhi. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan nanti di sesi pertama, Bapak Ibu semuanya, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dengan moderator. Dan terakhir akan ada sesi tanya jawab dengan peserta. Untuk itu saya persilahkan kepada Kang Dodi Suryagandhi untuk memaparkan materinya. Silakan Kang. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Dodi Suryagandhi yang telah memaparkan materinya. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab bersama Kang Dodi. Nah Kang, pertanyaan pertama nih mengenai materi yang akan sampaikan pada siang hari ini. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya, boleh ya, langsung acungkan tangan dan sebutkan nama dan dari mana asalnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Kang Dodi Suryagandhi ya, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih pada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Boleh aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Akhirnya saya Deden Delesius pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk menjadi moderator? Silakan resapi dan menyebarkan ke semua ulasan apa yang Anda inginkan. Jika ulasan ini bermanfaat, bantu kami untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa, see you next time.